baru, biar firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kami. Roh Kudus yang terus membuka setiap hati kami, biar firman Tuhan juga boleh terus mengubah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, bahkan hati yang tertutup, Tuhan jamah in the name of Jesus. Kami bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kalian semua, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saudara bisa nontonnya mungkin di siang hari atau di sore atau mungkin di malam hari ya. Karena saya juga tampilkan ya setiap khotbah-khotbah saya di channel sebelah juga ya, channel yang merah Bapak Ibu Saudari, YouTube Pastor Ndeso. Kalian juga bisa tonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya di channel itu. Jadi mungkin ada yang nonton di siang hari atau sore atau malam hari ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, shalom buat kalian semua. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati boleh dong kalian tulis di dalam kolom komentar, terberkati lewat ibadah raya hari ini. Ya, saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Aku nangis Tuhan, kata Shirley Brigita. Ya, Tuhan menjamah setiap hati yang terbuka ya, yang rindu. Tapi mah hati yang tertutup ya teman-teman semua, hati yang tertutup yang gak akan Tuhan jamah. Tapi kalau hati kita terbuka, rindu, ada kerinduan, dan selalu rindu untuk mendekat kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalian yang terberkati bisa tulis dalam kolom komentar ya, terberkati lewat ibadah raya setiap atau pagi hari ini. Ya teman-teman semua, terus kalian bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat gift yang sudah diberikan juga lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saudara, mungkin kita pernah merasa di dalam setiap kehidupan kita seperti seorang Kristen biasa-biasa saja. Kita datang ke gereja, menyanyikan pujian, bahkan mendengar khotbah di dalam hidup kita semua. Tetapi di dalam hati ada rasa hampa di dalam setiap hidup kita semua. Iman kita terasa datar, tidak ada gairah. Doa-doa terasa seperti monolog yang memantul ke langit-langit kamar di dalam setiap hidup kita semua. Kita membaca Alkitab, tetapi seolah-olah tidak ada yang menyala. Tidak ada api yang menyala dari surga untuk menyemangati setiap kehidupan kita semua. Kita seperti ibaratnya mobil yang tetap bisa melaju, tetapi lampu indikator cek engine-nya Bapak Ibu Saudari sudah menyala lama di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin saudara tidak menyangkal Kristus, tetapi kita juga tidak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya, dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, kita merasa tertinggal dalam hidup kita semua. Bukan tertinggal dari pengangkatan, bukan. Tetapi tertinggal dari sukacita, tertinggal dari damai sejahtera, tertinggal dari kuasa yang seharusnya menjadi warisan setiap anak-anak Allah. Biarlah pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita yang merasa terjebak dalam kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, ada sebuah konvoi kendaraan mewah yang penuh dengan sukacita, lalu kemudian sedang melaju ya, atau menuju saudara ini kasih oleh Tuhan pada sebuah pesta pernikahan yang megah. Mereka tahu tujuan mereka, mereka mengenal mempelainya, dan sukacita mereka terpancar jelas. Namun dalam iring-iringan itu, dalam konvoi kendaraan itu, ada satu mobil yang tertinggal jauh di belakang. Pengemudinya terlihat sibuk, dia masih memilih-milih lagu, dia mengatur AC-nya. Dan terkadang ketika dia sudah jalan, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, bukan mengikuti iring-iringan ya saudara ini kasih oleh Tuhan ke sebuah pesta pernikahan yang megah itu, tetapi dia malah berbelok ke tempat yang terlihat sibuk ya, ke tempat di mana ia terlihat sukai dalam setiap hidupnya. Ia tahu ia seharusnya mengikuti konvoi itu. Ia bahkan punya peta dan mendengar arahan dari pemandu konvoi di radionya. Tetapi dia lebih memilih untuk mengikuti kemauannya sendiri di dalam setiap kehidupannya. Akhirnya dia tertinggal. Dia tidak sampai pada waktunya untuk menyaksikan prosesi, menikmati jamuan dan bersukacita bersama semua orang. Saudaraku,
Gereja adalah konvoi itu. Kita sedang dalam perjalanan menuju perjamuan kawin anak domba. Tetapi banyak dari kita yang bisa saja tertinggal life atau life behind, Bapak Ibu Saudari. Bukan karena kita tidak ada jalan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan karena kita tidak punya peta atau firman Tuhan yang kita dengar dalam setiap hidup kita semua. Tetapi karena kita masih sibuk dengan urusan di dalam mobil kita masing-masing itu. Ada kesenangan lama, ada kepahitan yang kita genggam dalam hidup kita. Ada kesibukan-kesibukan duniawi yang seolah-olah tidak akan pernah hilang di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, bahkan ada komitmen yang masih setengah-setengah ketika saudara menjadi orang Kristen. Hari ini Tuhan ingin kembali menyalakan lampu darurat kepada setiap kehidupan kita semua dan berkata, ikutilah aku, jangan tertinggal, ikuti aku. Saudara, pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk mengajak saudara dan saya, ayo jangan sampai kita tertinggal atau life behind karena manusia lama kita semua. Karena seseorang yang tertinggal karena ia masih hidup dalam cara-cara manusia lama, kehidupan yang tidak mau bertobat, kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari, ada kesempatan saat hari ini. Beberapa tahun yang lalu tuh ada sebuah seri buku dan film fiksi yang sangat populer berjudul Life Behind. Kisah itu berbicara tentang pengangkatan orang percaya, di mana orang-orang percaya kepada Kristus diangkat bertemu dengan Tuhan, sementara mereka yang tidak percaya tertinggal di bumi untuk menghadapi masa kesengsaraan. Saudara, hari ini saya tidak akan berbicara tentang teori-teori akhir zaman atau urutan-urutan peristiwa pengangkatannya, tetapi izinkanlah saya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, untuk membagikan kebenaran lebih dalam dan lebih mendesak daripada semua itu. Ada sebuah life behind yang lebih berbahaya, lebih tragis, lebih alkitabiah daripada yang digambarkan dalam film-film itu. Ini bukan sekedar tentang tertinggal secara fisik dalam suatu peristiwa eskatologis, tetapi tentang tertinggal dalam rencana, dalam kuasa dan persekutuan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap harinya. Ini disebabkan karena kita masih hidup dalam cara-cara manusia lama di dalam kehidupan kita semua. Saudara, tahukah kita semua banyak orang Kristen beresiko tertinggal dalam perjalanan rohani. Mereka tidak mengalami kuasa, mereka tidak mengalami damai sejahtera kerajaan Allah di dalam setiap hidup mereka. Bukan karena mereka bukan orang beriman, bukan karena mereka bukan orang beriman, tetapi karena mereka masih memeluk erat-erat identitas manusia lamanya, masih suka melakukan dosa. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ayo saudara, kenalah manusia lama yang membuat kita tertinggal itu. Ini yang pertama. Kenalah manusia lama yang membuat kita jadi tertinggal di dalam hidup saudara. Apa itu manusia lama? Rasul Paulus dengan jelas menggambarkan di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan yang dari roh atau hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Saudara, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Efesus 4 ayat 22 dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, manusia lama itu adalah identitas kita sebelum kita lahir baru. Itu adalah identitas saudara sebelum saudara mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah natur dosa yang diwarisi dari Adam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya.
Itulah manusia lama, identitasmu yang saudara kenakan sebelum saudara lahir baru. Bagaimana saudara menikmati dosa, melakukan dosa dan lain sebagainya, yang tentunya mendukakan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, manusia lama berarti adalah hidup yang dikendalikan oleh daging. Dalam bahasa Yunaninya sarx, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hanya nafsu jasmani, tetapi seluruh pola pikir, sistem nilai, dan keinginan yang berpusat pada diri sendiri dan terpisah daripada Tuhan. Saudara, itulah manusia lama yang memiliki arti hidup yang dikendalikan oleh daging. Bukan hanya hawa nafsu jasmani, tetapi seluruh pola pikirnya, sistem nilai dalam kehidupannya, dan keinginan-keinginan mereka berpusat kepada diri sendiri. Dan ini terpisah daripada Tuhan. Yang ketiga, manusia lama adalah hidup yang tidak bisa takluk kepada hukum-hukum Allah. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena secara spiritual tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya secara konsisten. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak orang yang seharusnya bisa datang kepada Tuhan, tapi karena tidak mau saja. Karena mungkin bagi manusia lama mereka tontonan-tontonan seperti model-model channel Pastor Deso nggak menarik. Nggak menarik. Nggak memuaskan mata dan lain sebagainya. Saudara, padahal mereka bisa memilih untuk mau dan memberi makan manusia spiritual mereka, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya secara konsisten. Maka saya ajak setiap kehidupan kita semua, kalau saudara terberkati dengan channel Pastor Deso, datanglah setiap harinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Datanglah konsisten. Dukunglah pekerjaan Tuhan dengan konsisten. Berikanlah waktumu secara konsisten. Menyembahlah secara konsisten. Dengarlah firman Tuhan secara konsisten. Saudara, ayo. Berikan makan manusia spiritualmu. Bukan hanya setiap minggu, setiap hari. Orang yang hidup dalam manusia lama mungkin tetap beribadah, ya. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka tertinggal pada saat jemaat-jemaat yang lain, teman-teman mereka, anak-anak Allah yang lain memiliki sukacita yang sejati. Mereka tertinggal dari sukacita itu. Mereka tertinggal saat yang lain sudah memiliki keintiman dengan Allah, tetapi mereka tertinggal dari keintiman dengan Allah. Mereka tertinggal dari kuasa yang mengubahkan saat orang-orang lain diubahkan oleh kuasa Allah, tetapi mereka tertinggal. Mereka seperti orang Israel di padang gurun. Ya, selamat sih dari Mesir, selamat sih dari dunia ini dalam setiap kehidupan orang Kristen, tetapi tertinggal dari masuk kepada tanah Kanaan. Saudara, mereka berhenti di padang gurun di dalam setiap hidup mereka. Mereka mati sebagian besar bangsa itu di padang gurun. Mereka selamat ya dari tanah Mesir. Mereka dilepaskan dari perbudakan dosa, khususnya Mesir pada saat itu, dari perbudakan-perbudakan itu. Tetapi mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Mereka tertinggal di dalam setiap hidup mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang setiap harinya seperti ini. Tertinggal Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, nanti kalau ke gereja terlambat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu latihan. Kalau saudara tahu ada gereja yang saudara ikuti secara offline maupun online dalam setiap hidup saudara, ya dimanapun saudara berada, ayo kita belajar menghormati Tuhan dari mulainya jam ibadah itu sampai pada akhir. Kita belajar konsisten mengikuti itu semua. Bukan karena kita takut pada penilaian-penilaian orang, tetapi karena kita benar-benar mau menghormati Tuhan ya dalam setiap ibadah-ibadah kita semua. Bapak Ibu, ayo inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua, supaya saudara dan saya sadar di dalam kehidupanmu dan kehidupanku dimanapun kita berada. Saudara, manusia lama adalah diri kita sebelum kita mengenal Kristus. Dia seperti baju lama yang sudah kotor, yang sudah usang di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia penuh dengan noda dosa. Natur ini diwarisi dari Adam, yang karena ketidaktaatannya membuat semua manusia terpisah daripada Allah. Ciri utamanya adalah hidup menurut daging, yang artinya seluruh hidup, pikirannya, keinginannya, tujuannya
itu berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Inilah manusia lama, Bapak Ibu Saudari. Dan Saul adalah contoh yang baik ketika kita belajar mengenai kehidupan manusia lama itu. Saul adalah raja yang dipilih, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi hatinya tidak sepenuhnya bagi Tuhan. Dia lebih takut kepada rakyat daripada takut akan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dia hidup menurut keinginannya sendiri. Dia iri, dia dengki, dan dia tidak taat, yang pada akhirnya membuatnya tertinggal. Saudara, Tuhan akhirnya meninggalkan Saul. Kerajaan yang tadinya saudara dikasih oleh Tuhan dikuasai oleh Saul, tetapi kerajaan itu diambil daripadanya karena Saul tertinggal. Dia tidak bisa dipercaya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, Saul adalah gambaran sempurna dari seseorang yang secara lahiriah dipilih, tetapi secara internal masih dikuasai manusia lama. Manusia lama bukanlah dosa yang kita lakukan sesekali, melainkan sifat dasar yang memberontak terhadap Allah. Saudara, hidup di dalamnya berarti hidup dalam perseteruan dengan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-7. Dan mustahil untuk menyenangkan hati Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, nilai yang pertama saudara diajak. Mari kita evaluasi motivasi kita setiap kali kita datang kepada Tuhan. Sebelum kalian bertindak, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah yang saya lakukan ini untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupanku. Saudara, mari sebelum saudara bertindak, ayo tanyakan hal ini. Apakah ini untuk menyenangkan Tuhan atau hanya untuk menyenangkan diri sendiri? Saudara, waspadalah terhadap segala kompromi di dalam setiap kehidupan saudara. Seperti Saul yang akhirnya berkompromi, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sering melakukannya dalam hal, ya atau dalam hal kebenaran putih, gosip, ketidakjujuran kecil di dalam setiap kehidupan kita semua, atau kebohongan-kebohongan kecil yang kita lakukan. Bertobatlah dari area abu-abu di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, akuilah ketidakberdayaanmu. Karena langkah pertama adalah mengakui, Tuhan, aku ini tidak bisa mengubah diriku yang lama ini dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh Engkau. Akuilah di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Saudara, kenalah manusia lama yang membuat kita pada akhirnya tertinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda-tanda bahwa kita mungkin tertinggal, ya, dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya ketika saudara mengenakan manusia lama. Bagaimana kita tahu kita masih terbelenggu oleh manusia lama? Inilah tandanya. Yang pertama, saudari, imanmu statis, tidak berkembang. Ya, kita sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi masih perlu susu, masih perlu makanan keras, masih tetap mencari mujizat di dalam hidup saudara. Mujizat itu, Bapak Ibu Saudari, itu tanda, bukan akhir dari perjalanan iman orang-orang Kristen. Bukan itu yang kita kejar dalam pengalaman-pengalaman iman kita semua. Kalau saya kan di wilayah Depok, kalau saya mau dari Depok ke Jakarta, Bapak Ibu Saudari, itu biasanya di tol itu nanti ada arahnya Cibubur, nanti arahnya Cawang dan lain sebagainya. Padahal saya mau ke Jakarta Utara, seharusnya lurus saja terus. Nah saudara, mujizat itu memberikan tanda di setiap pelang itu bahwa Jakarta Utara masih lurus ke sana. Saudara nggak boleh keluar, ya mungkin di Cibubur kalau pelang itu ada hijau-hijau, Jakarta Utara masih lurus sana berapa kilometer. Ya saudara, jangan keluar di Cibubur, saudara jangan keluar di Cawang, saudara jangan keluar di Kelapa Gading, tapi keluarnya nanti di Jakarta Utara sono di ujung, saudari di tol Ancol misalkan. Kalau tujuan saya mau ke Ancol. Demikian juga dengan mujizat, saudara, itu bukan akhir, ya itu tanda supaya saudara diingatkan, bukan ini yang kau kejar, Tuhanmu lah yang kau kejar dalam perjalanan imanmu. Saudara, mari kita tidak pernah matang, kita mudah tersinggung dan tidak bisa mencerna pengajaran-pengajaran yang lebih dalam. Kita tertinggal dalam pertumbuhan-pertumbuhan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan tadi kan ada tuh yang dia tulis,
Wah, ini persepuluhan, dia ngomong tentang persepuluhan tapi komennya di hide Bapak Ibu Saudari. Wah, Bapak Pendeta ini ngejar persepuluhan. Memang kenapa dengan persepuluhan? Ada yang salah Bapak Ibu Saudari. Kamu hanya terlalu terjebak saja dengan perdebatan problematik Saudari di luar sana. Ya, menganggap perpuluhan itu ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Saudara, semua persembahan apapun namanya, saudara, itu melatih kita untuk bermurah hati. Ya, saudara mau melakukan per 30-an, per 20-an, per 7-an, per 50-an. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan hal itu, kenapa kamu terjebak boleh atau tidak boleh? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kamu dan saya tidak belajar bahwa setiap persembahan-persembahan itu semua apapun namanya untuk mengajarkan kita bermurah hati. Ingat baik-baik Saudara. Ya, saya belum mengajar tentang persepuluhan saja ya, tetapi saya sudah menyinggung itu di beberapa khotbah YouTube. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saudara bisa tonton mengenai persembahan. Ya, kenapa kamu berdebat dalam hal-hal demikian? Ya, saudara belum bisa mencerna pengajaran yang lebih dalam, hanya sekedar boleh atau tidak boleh. Oh, tapi kan prakteknya banyak yang salah. Iya, prakteknya banyak yang salah, tetapi kebenarannya nggak boleh dihilangkan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa makna daripada setiap pemberian-pemberian kita semua? Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada orang yang mengajarkan boleh, ada orang yang mengajarkan tidak boleh. Ada orang yang mengajar, semua gereja memerlukan Bapak Ibu Saudari setiap dukungan-dukungan, baik materi, waktu, tenaga, pikiran. Semua gereja memerlukan hal itu. Ya, dan saya percaya setiap pekerjaan Tuhan, Tuhan menjamah hati orang-orang yang rindu untuk memberikan dan mendukung segala pekerjaannya. Bahkan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, ada orang-orang di sekitarnya pun wanita-wanita yang mendukung pelayanan beliau. Paulus pun demikian. Ya, ada orang-orang di dunia ini yang lebih cakap mencari uang dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu bisa diajak untuk bekerja sama untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, maka pelayanan penginjilan pekerjaan Tuhan akan menjadi powerful di dalam setiap kehidupan mereka semua. Untuk apa? Supaya demi jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun ya uang bukan segalanya, tetapi uang tetap diperlukan, dibutuhkan untuk Bapak Ibu Saudari yang menggelar setiap pelayanan daripada tubuh Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari, ini yang pertama, jangan sampai iman kita statis dan tidak berkembang. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan, apa tanda-tandanya kita tertinggal atau terbelenggu oleh manusia lama? Yang kedua, ada kekalahan yang berulang-ulang oleh dosa yang sama. Roma 7 ayat 15 sampai 19. Terus jatuh di dalam dosa yang itu lagi. Ya. Ada pola pikir, perkataan kita, perbuatan kita tahu itu salah, tetapi kita merasa tidak berdaya menghadapi kesalahan-kesalahan itu. Saudara, inilah tanda kita masih hidup oleh kekuatan manusia lama, bukan oleh kuasa roh di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo kita cek lagi, kita bercermin lagi di dalam setiap hidup kita semua. Apakah ada kekalahan yang berulang-ulang oleh dosa yang sama yang sudah di dalam setiap kehidupan kita semua? Yang ketiga tandanya, saudara, ada kasih yang timbul, ya, timbul tenggelam ini kayak Kristenan kapal selam, ya, nanti muncul di Desember, nanti tenggelam lagi di Januari, muncul lagi di Paskah, nanti tenggelam lagi saudari, muncul lagi nanti Desember. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi dia punya kasih, tetapi kasihnya timbul tenggelam. Bapak Ibu, kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak lagi menjadi motivasi utama. Ibadah sekedar menjadi rutinitas. Apalagi mereka yang pergi-pergi ke luar negeri yang untuk bekerja. Wah, itu digas Bapak Ibu Saudari, kerja untuk dapat cuan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pokoknya hari ini kerja dapat sekian ribu dolar, berapa ratus dolar dan lain sebagainya. Wah, orang-orang terkesima. Ya, wah, akhirnya pada ikut kerja di luar negeri, kerja 10 jam, 12 jam, mungkin ada yang kerja target kerjanya 20 jam. Ya, Bapak Ibu Saudari tidurnya 4-5 jam saja dalam hidup mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya kasih kepada Tuhan dan sesama tidak lagi menjadi motivasi utama. Mereka tetap sih jalanin ibadah, tetapi sekedar rutinitas. Pelayanan menjadi kewajiban. Kita telah meninggalkan kasih yang semula.
Kita tertinggal dari hubungan yang bernyala-nyala dengan Kristus di dalam setiap hidup kita semua. Oleh apa? Oleh karena apa Bapak Ibu Saudari? Oleh karena cari cuan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, iblis membodohi setiap pikiran-pikiran orang-orang tersebut. Ya, gak apa-apa kita cari uang dalam setiap hidup kita semua. Tetapi bukan itu pengejaran dalam setiap kehidupan kita semua yang paling utama. Ya, pengejaran kita semua adalah mengenai Tuhan. Dimanapun saudara dan saya ada, datanglah bersekutu dalam Tuhan. Dimanapun kita, milikilah waktu-waktu untuk saudara berdiam diri dalam hadirat Tuhan, untuk diisi kembali. Untuk apa saudara menjalani setiap kehidupan ini? Saudara, itulah pemaknaan hidup yang saudara harus renungkan. Jangan sampai yang ketiga ada kasih yang timbul tenggelam dalam kehidupan kita semua. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita tahu kita masih terbelenggu oleh manusia lama? Hidup kita dipenuhi dengan kecemaran dan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6-7. Saudara bisa baca ya. Saya nggak usah perlu baca Bapak Ibu Saudari karena waktunya. Ya. Saudara, bukannya damai sejahtera Allah yang menguasai hati, tetapi yang ada justru adalah kegelisahan. Saudara gelisah, saudara takut, saudara kecewa yang sangat mendalam. Itulah yang menguasai setiap hati dan pikiranmu. Hidupmu dipenuhi dengan kecemaran dan kekhawatiran. Ini menunjukkan kita masih mempercayai kekuatan kita sendiri dan tidak sungguh-sungguh menyerahkan kendali kepada Tuhan. Saudara, dalam pelayanan saya secara pribadi, ada berbagai hal kebutuhan-kebutuhan dalam setiap pelayanan gereja yang perlu dicukupi dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, hari-hari ini ya, saya sudah begitu banyak melihat pertolongan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana saya sebelumnya saya terlalu memikirkan ini nanti gimana, ini nanti gimana ya Tuhan, aduh ini nanti gimana Tuhan, ini nanti gimana ya. Tetapi seringkali juga pertolongannya saudari, penyediaannya tepat pada waktunya, dan saya hanya terus bersuka cita. Thanks God, kemarin Tuhan sudah tolong, pasti hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan tolong. Jadi saya enggak terlalu banyak khawatir mengenai setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Pasti saya percaya di tengah jalan Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu Saudari. Sudah demikian saja dengan kehidupanmu. Jangan kau terlalu memikirkan nanti gimana ya minggu depan, bulan depan nanti gimana ya, besok gimana ya Tuhan. Terlalu banyak pikiran untuk hari esok. Nikmatilah hari ini bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang keempat, jangan sampai hidupmu dipenuhi dengan kecemaran dan kekhawatiran. Jika tanda-tanda ya 4 hal ini ada di dalam setiap hidupmu, itu adalah peringatan, alarmnya harusnya berbunyi. Saudara, kita sedang ada dalam resiko tertinggal, life behind, ya karena manusia lama kita semua. Tertinggal dari kehidupan yang berkelimpahan yang seharusnya dijanjikan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, inilah yang kedua, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu dimanapun kalian berada. Tanda-tanda ini adalah lampu peringatan di dashboard rohani kita semua. Mereka menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin masih bergerak, mesin kita, hubungan kita dengan Kristus ini ternyata sedang bermasalah. Ya, saudara tetap bekerja, tetap menjalani aktivitas rutinitas seperti biasa. Tetapi sebenarnya hubungan saudara dengan Kristus itu sedang bermasalah, sedang terganggu. Saudara, jemaat-jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 15-17, ini adalah gambaran orang percaya yang tertinggal dalam kenyamanan manusia lama. Mereka berkata, aku kaya, aku telah menjadi kaya dan tidak kekurangan apa-apa, katanya saudari. Tetapi Tuhan berkata kepada setiap kehidupan mereka, kamu ini sebenarnya malang, kamu ini sebenarnya menyedihkan, kamu ini sebenarnya miskin, buta dan telanjang. Saudara, mereka tidak panas, mereka tidak dingin, di tengah-tengah. Ya, seringkali orang Kristen pengennya di tengah-tengah kan, tetap mau ngikut Tuhan tapi dosa tetap jalan terus. Saudara, ayo, harusnya kamu panas, bergairah bagi Kristus di dalam hidupmu, ya. Atau saudara tidak, atau saudara dingin sama sekali. Ya Bapak Ibu Saudara, artinya saudara, ya udah mendingan kamu gak usah jadi orang percaya kalau kamu gak mau panas, daripada kamu suam-suam kuku. Saudara, mereka tertinggal dalam gairah,
dalam penglihatan rohani dan kekayaan sejati di dalam Kristus. Makanya banyak orang tidak mau mencari kekayaan sejati di dalam Kristus. Mereka mencari kekayaan menimbun harta seperti orang kaya yang dikatakan bodoh itu oleh Tuhan. Buat apa kamu menimbun hartamu itu? Ya, kalau malam hari ini juga jiwamu diambil daripadamu, gak bisa tuh hartamu menyelamatkanmu. Saudara, ayo. Padahal kekayaan sejati itu ada di dalam Kristus. Masalahnya kita tidak mau tinggal di dalam Kristus. Nah, di channel Pastor Ndeso setiap hari saya mau ngajak saudara tinggal bersekutu di dalam Kristus, mendengar firman Tuhan, didoakan dan lain sebagainya. Untuk apa? Saya capek-capek demikian. Hanya untuk jiwa-jiwa itu mengenal Yesus. Hanya supaya jiwa-jiwa itu menemukan kekayaan sejati di dalam Kristus. Sehingga saudara dapat menyelesaikan setiap perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita semua. Berlomba bersama-sama, apapun latar belakangmu, apapun setiap masalah pergumulanmu, semanis ataupun sepahit apapun, diberkati atau mungkin belum diberkati dalam hidup saudara. Datanglah kepada Yesus, temukan kekayaan sejati di dalam Kristus. Saudara, kondisi tertinggal bukanlah soal kehilangan keselamatan, amin. Tetapi tentang kehilangan efektivitas, kehilangan sukacita, kehilangan buah di dalam kerajaan Allah. Itu adalah kehidupan Kristen yang mandek, yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen seperti ini, melayani sih tetap melayani, nyanyi sih tetap nyanyi, ya, tetapi manusia lama tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ayo kita mau cek spiritual kita semua. Apakah ibadah dan doamu terasa hambar dan rutinitas dalam setiap hidupmu? Kalau terasa hambar dan rutinitas, saudara, itu tanda kita suam-suam kuku. Mintalah api Roh Kudus untuk membangkitkan kembali kasih-Mu yang mula-mula itu. Lawanlah dosa yang berulang-ulang itu dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa pilih mana satu dosa yang terus mengalahkanmu. Misalkan kalau saudara lagi marah, wah, aku orangnya marah, Pak Pendeta suka marah. Saudara, ayo doakan hal itu supaya saudara jangan marah lagi. Carilah pertolongan dari teman seiman atau pemimpin rohani untuk mengatasinya. Jangan diam saja. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ada pikiran-pikiran kotor, ya mungkin ada iri hati di dalam setiap hidup saudara. Lawanlah dosa yang berulang itu. Ya, jangan pasif, jangan terima keadaan saja. Ya. Lalu kemudian saudari, ayo ganti kekhawatiran kita dengan syukur. Saat kekhawatiran datang, praktekkan Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Katakanlah, ya, doa, permohonan disertai dengan ucapan syukur. Fokuslah pada apa yang sudah Tuhan lakukan, bukan pada masalahmu di dalam setiap hidupmu. Itulah poin yang kedua, saya mau mengajak kita semua. Saudara, itulah tanda-tanda bahwa kita mungkin tertinggal dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau mengajak saudara dan saya mengenai life behind ini, supaya saudara jangan tertinggal tentunya dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, cara Tuhan agar kita tidak tertinggal atau life behind, saudara, yaitu dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kabar baiknya, Tuhan tidak menginginkan kita tertinggal, amin. Tuhan tidak menginginkan saudara tertinggal. Dia telah menyediakan jalan keluar. Itu adalah proses pembaruan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 itu memberikan masukan bagi kita semua untuk meninggalkan manusia lama. Saudara bisa buka di rumah ya. Tetapi di ayat 22 dikatakan demikian, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, kita harus menanggalkan manusia lama. Lalu di ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan di ayat yang ke-24, saudari, supaya saudara dan saya mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, proses ini memiliki 3 langkah, yaitu menanggalkan, diperbaharui dalam pikiran, dalam hidup saudara dan saya, dan juga mengenakan tadi ya, manusia baru. Saudara, ayo kita belajar. Proses ini memiliki 3 langkah ketika saudara dan saya mau menanggalkan manusia lama. Yang pertama, saudari, tanggalkanlah manusia lama. Dalam bahasa Inggrisnya putting off.
Ya, inilah tindakan pertobatan. Ini adalah keputusan yang disengaja ketika saudara mau menanggalkan manusia lama. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus untuk melepaskan dirimu dari pola pikir, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, dan ikatan-ikatan manusia lama. Ini adalah penyesalan ya yang menghasilkan perubahan hidup. Ya, bukan hanya menyesal nangis didoain, menyesal nangis minggu depan didoain lagi, menyesal nangis tetapi tidak berubah-ubah kehidupannya, bukan demikian. Saudara, mari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku menanggalkan kebiasaan marahku. Aku menanggalkan kebiasaan keserakahanku. Aku menanggalkan mata keranjangku. Ya, jadi kalau saudara sekarang jalan, ya matanya saudara tetap bawa keluar, keranjangnya saudara taruh di rumah. Ya, jangan dibawa-bawa. Ya kan ada istilah mata keranjang kalau buat para pria ya. Jadi ayo saudara ini kasih lihat Tuhan. Aku mau tanggalkan kepahitanku. Aku mau tanggalkan setiap pikiran-pikiran kotorku dan lain sebagainya. Saudara ayo sampaikan di dalam hadirat Tuhan. Ya, supaya saudara bisa menanggalkan. Inilah tindakan pertobatan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saya sedikit-sedikit melucu supaya saudara dan saya bisa masuk setiap kebenaran firman Tuhan ini. Tapi nggak boleh ya, masa dari awal sampai habis Pastor Deso ngelucu terus Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara mau tertawa dari awal sampai habis, nonton stand up ya. Makanya kalau dalam firman Tuhan, ya saya pribadi tidak menikmati setiap khotbah-khotbah yang terlalu lucu. Bapak Ibu Saudari, dari awal pertengahan semua lucu saudari. Ya, padahal firman Tuhan itu yang harus dikupas dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan intisari dari setiap kebenaran untuk kita hidupi dalam hidup kita semua. Ya, kalau saudara dengerin khotbah hanya untuk lucu, ketawa dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudari, saudara, ya sama seperti kita nonton apa tuh stand up komedi, itu lebih lucu lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi Pastor Deso sekali-sekali saja ya, tapi setidaknya memberikan masukan gambaran rohani yang lebih baik, tentunya lebih dalam setiap hidup saudara dan saya. Tanggalkan. Ya, ini proses yang pertama. Yang kedua, saudara, kita diperbaharui dalam pikiran, renewing of the mind dalam setiap hidup saudara. Renewing mindset saudara. Inilah proses transformasi. Manusia lama itu bertahan karena pola pikirnya masih lama. Makanya saudara perbaharui dalam pikiran saudara dengan kebenaran-kebenaran firman. Amin. Masukkan firman terus. Ya, padahal di channel Pastor Deso gratis setiap hari saudara tonton. Ya, Bapak Ibu Saudari, kebenaran-kebenaran yang dibagikan, masukkan terus. Itu bisa membersihkan. Ya, Bapak Ibu Saudari, bayangkan saudara hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Lalu kemudian ya dengan doa satu pendeta semua bisa pulih. Oh, nggak bisa demikian Pak. Ya, makanya saya bilang kan, saya sering kali bilang, kalau kalian pernah punya kekusutan hidup, ya saya nggak bisa membagikan khotbah lalu kemudian langsung semua kekusutan hidup itu saudara dikasih oleh Tuhan langsung hilang kekusutannya. Itu harus diurai satu persatu. Sama seperti kita datang sama dokter, sudah punya penyakit kronis, dokter akan memberikan obat-obat tertentu. Nggak semua obat langsung dia berikan. Bisa-bisa Bapak Ibu Saudari ginjal kita malah kena. Ya, dia akan memberikan satu persatu supaya sembuh. Ya, di dalam setiap kehidupannya terapi ini. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak dari pagi sampai malam gitu ya. Dia nangani satu pasien capek, dia juga capek saudari kasih oleh Tuhan. Ya, sedikit demi sedikit. Nah saudara, demikian ketika saudara dan saya rindu dalam setiap hidup saudara. Saudara diperbaharui. Ya, Roma 12 ayat yang kedua memerintahkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindsetmu ini diubah. Dengan membiarkan firman Tuhan membasuh, membersihkan, membentuk ulang cara berpikir kita semua. Amin. Saudara, itu mengganti kebohongan-kebohongan setan dalam setiap hidup saudara dan saya dengan kebenaran-kebenaran Allah. Bapak Ibu, inilah saatnya kita serius dengan saat teduh, dengan persekutuan dalam hadirat Tuhan, dengan perenungan firman Tuhan, pembelajaran Alkitab yang mendalam. Makanya kan saya kadang di feed TikTok saya, saudari, saya berusaha untuk menampilkan juga khotbah 1-2 menit. Ya, tetapi bukan itu poinnya saudari. Saya mengajak orang untuk menonton kembali apa yang dibagikan dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, itu pendahuluan supaya orang masuk tonton ya khotbah Pastor Deso di YouTube.
Di TikTok saya sudah setiap hari saudari menyampaikan ya di feed ya, supaya orang yang suka-suka itu nonton 1-2 menit itu ya, mereka juga terberkati akhirnya nonton khotbah secara keseluruhan, supaya mereka boleh terberkati selalu dalam hidup mereka, mengisi dengan firman Tuhan semakin bersih ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa menggantikan kebohongan setan dengan kebenaran Allah. Yesus itu pun juga dicobai dengan Bapak Ibu Saudari hal-hal di mana iblis goda, dan dia bisa mengalahkan ya setiap godaan-godaan si iblis itu lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang ada tertulis, ada tertulis. Nah kita juga demikian, kalau iblis ngomong ada tertulis ya, tapi seringkali kan kita ada tertulis, tapi di mana ya tertulisnya ya, aduh gue lupa tuh di mana tuh ayatnya tuh. Makanya belajarlah ya saudara, renungkan 1-2 ayat, renungkan firman Tuhan sehingga saudara ada tertulis di Yesaya pasal sekian ayat sekian. Misalkan saudara dikasih oleh Tuhan ya, ayo itu membentuk ulang setiap hidup kita semua. Saudara, inilah yang kedua, saudara diperbarui. Yang ketiga, kenakanlah firman. Ya saudari, yang ketiga saudara dan saya, proses ini memiliki 3 langkah. Yang pertama tadi menanggalkan, yang kedua diperbaharui dalam pikiran, yang ketiga saudara kenakan, putting on. Ya, inilah tindakan iman. Kita tidak bisa hanya menanggalkan ya saudari dikasih oleh Tuhan. Maka ketika saudara menanggalkan, ada alam yang kosong di sini. Itu akan diisi kembali oleh dosa kalau saudara tetap membiarkannya kosong. Kita harus dengan sengaja mengenakan sifat-sifat Kristus. Kenakan sifat-sifat Kristus. Kolose 3 ayat 12-14 berkata, kenakanlah belas kasih, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, tetapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita kenakan ya semua sifat-sifat Kristus di dalam setiap hidup kita semua. Itulah tindakan iman yang benar. Saudara, kita berdoa, Tuhan, hari ini aku mau mengenakan kesabaran. Biarlah Tuhan dalam menghadapi situasi ini, Tuhan tolong aku, supaya aku dapat mengenakan juga kasih-Mu untuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti aku. Ayo kenakan ya setiap sifat-sifat Kristus ini. Saudara, inilah 3 langkah supaya saudara dan saya diingatkan kembali ya, untuk saudara dan saya belajar cara Tuhan agar kita tidak tertinggal ya. Saudara dimampukan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini ya. Jadi life behind yang sebenarnya bukanlah tentang satu peristiwa di awan-awan suatu hari nanti. Life behind adalah kondisi spiritual di mana kita anak-anak Allah tertinggal dari panggilan, dari berkat, dari kuasa yang sudah disediakan bagi kita di dalam Kristus. Karena kita memilih untuk tetap nyaman dalam manusia lama kita dalam setiap hidup kita semua. Kita masih tetap memilih untuk hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, mari pada saat hari ini biarkan Roh Kudus menunjuk satu area dalam setiap hidupmu di mana kalian masih hidup dalam manusia lama. Mungkin apakah itu dalam pikiran yang masih penuh dengan kecemaran dan kekhawatiran. Apakah itu di lidah saudara yang suka fitnah, suka ngeluh, ya, suka berkeluh kesah, suka berkata-kata kotor, ya, suka negative thinking. Makanya sebelum ngetik, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, pikirkan dulu matang-matang apakah ketikanmu itu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan atau sekedar saudara skeptis, ya. Kalau saudara mau skeptis, ya belajar saja sendiri dengan kebenaran-kebenaran yang saudara punya dalam hidup saudara, ya, supaya saudara juga tetap jadi berkat. Kalau saudara nggak bisa dipimpin, diatur, ada orang-orang yang skeptis di umur-umur tertentu, mereka tidak bisa masuk lagi karena mereka sudah punya kebenarannya sendiri. Kalau saudara sudah punya kebenaran saudara sendiri, berbagilah ya, supaya orang-orang juga bisa merasakan, mendapatkan kasih Kristus. Jangan kritis kritik terus dalam kehidupan saudara. Bisanya mengkritik dan kritis saja dalam setiap hidup saudara. Ya, ayo. Makanya kita belajar jangan seperti itu dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau saudara sudah bisa, ya, saudara sudah memahami kebenaran yang menurut saudara lengkap, ya, berbagilah dengan orang-orang yang tidak memahami kebenaran dengan lengkap. Jangan saudara jadi ya, berantem sama pendeta ini, berantem sama pendeta itu, berantem dengan dalil kebenaran yang saudara punya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Jagalah lidahmu. Apakah mungkin itu juga hatimu?
Saudari, kalau ada area di dalam setiap hidupmu masih mengenakan manusia lama, apakah hati yang penuh dengan kepahitan, tidak mau mengampuni dan iri hati dalam setiap hidup saudara? Itu area hati, ya. Ayo Bapak Ibu Saudari. Juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan rahasia yang tidak berkenan kepada Tuhan setiap hari yang saudara lakukan itu. Bapak Ibu, jangan biarkan hal-hal ini membuat kita tertinggal lagi. Ialah saat hari ini saudari ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saat ini adalah saat untuk menanggalkan semua itu. Yang setuju katakan amin. Saat ini adalah saat saudara diperbaharui oleh firman-Nya. Saat ini adalah saat untuk mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut rupa Allah dalam gambaran kekudusan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, supaya saudara tidak tertinggal karena manusia-manusia lama yang masih kita miliki dan kenakan di dalam setiap hidup saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi makanan spiritualmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih nyaman dengan manusia lama kami. Kami telah tertinggal dari setiap rencanamu yang indah karena memilih untuk hidup di dalam kekalahan dan kedagingan. Hari ini dengan pertolongan-Mu, kami memutuskan untuk menanggalkan semua beban, semua dosa yang begitu merintangi kami. Perbaharuilah pikiran kami oleh firman-Mu, dan pakailah kami dengan manusia baru, dengan karakter-Mu, dengan kekudusan-Mu, dengan kasih-Mu dalam setiap hidup kami, dengan kesabaran-Mu ya Allahku. Kami tidak mau tertinggal lagi. Ya Tuhan, kami ingin mengalami seluruh kepenuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu, hamba berdoa, berkati setiap kami, anak-anak-Mu, jiwa-jiwa mereka, hati mereka, Tuhan berkati. Sehingga Tuhan, dalam setiap jiwa mereka ada ketenangan, keteduhan yang Kau berikan dalam setiap hidup mereka. Tuhan, Kau bersihkan setiap jiwa mereka, Kau segarkan kembali setiap jiwa anak-anak-Mu pada kesempatan saat hari ini. Mereka yang datang dengan ketulusan di dalam hadirat-Mu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga mereka, pasangan mereka, hubungan-hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Berkati, bahkan anak-anak mereka terberkati, orang tua mereka terberkati oleh karena Tuhan. Tuhan berkatilah setiap keluarga-keluarga kami semua. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah apapun yang kami kerjakan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Dalam studi Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Aku berdoa Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami semua. Kalau ada rekan-rekan yang masih muda, biarlah mereka boleh memberikan hidup mereka sejak masa muda mereka bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau ada hari ini Tuhan, mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, jamah setiap hati sehingga mereka mau percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap hidup mereka. Bahkan kami yang sudah percaya, kami mau terus berlomba bersama-sama, berlari bersama-sama, sehingga kami tidak mau tertinggal dalam perjalanan iman kami semua. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu ya Tuhanku Yesus Kristus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudari, saya akan akhiri ibadah pada kesempatan hari ini. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia, sebab Dialah sumber segala berkat dalam hidup kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, untuk menjemput saudara di Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah setiap kehidupan kita semua. Kita semua yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih ya buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat gift yang saudara berikan dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Deso. Teman-teman semua yang terkasih, ingat ya, setiap tap-tap layar, setiap gift kalian yang kalian berikan itu akan sangat berarti untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso, dan tentunya untuk menjangkau lebih banyak jiwa di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan gift, yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya juga mengucapkan terima kasih
buat kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte apapun lah namanya Bapak Ibu Saudari ya. Saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, terima kasih buat setiap pemberian-pemberian saudara, persembahan khusus juga buat pembukaan TK. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan pemberian persembahan kasih ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari tinggal masuk ke profil saya, di bio profil saya yang orange di kiri atas, itu ada lingkaran orange, saudara tinggal klik di sana. Nanti ada BCA atas nama istri saya, ya Angeline, Bapak Ibu Saudari, Bu Gembala yang melayani Bapak Ibu Saudari juga terkadangnya. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atas nama istri saya. Kalau saudara rindu memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, syaratnya cuma 2. Saudara, yang pertama saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Yang kedua, jikalau Roh Kudus menggerakkan hati. Kalau saudara 2 hal ini tidak meresap dalam hidup saudara, saudara nggak usah memberi ya Bapak Ibu Saudari. Simple kan? Ya Bapak Ibu Saudari, jadi hatimu damai sejahtera, hatiku juga damai sejahtera, sama-sama kita semua damai sejahtera. Ya, kalau kalian terberkati, Roh Kudus menggerakkan, dukunglah dengan tulus, bermurah hatilah dalam setiap hidup saudara. Saudara yang di luar negeri, di Singapura, di Malaysia atau berbagai negara lain, ya saudara terberkati dan saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dalam memberikan persembahan-persembahan kolekte apapun namanya, saudara bisa memberikan juga lewat Social Bus. Jadi ada 2 metode, pertama pakai BCA, yang kedua pakai Social Bus. Ya Bapak Ibu Saudari, Social Bus itu 1 link, nanti di link itu saudara diarahkan untuk memberi. Mungkin saudara harus memberikan email dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara orang-orang Indonesia, gunakanlah BCA, lebih memudahkan. Kalau saudara sudah memberi, jangan lupa saudara beritahukan kembali, informasikan kembali kepada Pastor Deso di chat TikTok saya. Pastor, saya sudah memberikan persembahan ya, atau saudara screenshot dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara nanti dalam setiap pemberian-pemberian saudara ada dukungan untuk pembukaan TK juga, saudara jangan lupa untuk tulis di notesnya, Pastor, persembahan saya ini untuk mendukung pembukaan TK ya. Jadi supaya kami dapat mengalokasikan dengan baik setiap persembahan-persembahan itu. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu Saudari. Nomor rekeningnya di mana? Bu Gembala bisa dikasih nggak? Halo? Ya, kalau saudara rindu memberikan, nanti Bu Gembala sebentar akan memberikan nomor rekeningnya nanti di mana tuh? Di komentar ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara sambil menunggu dia, seharusnya bisa masuk ke profil saya Pastor Deso. Ya, kalau saudara sering main media sosial itu kan bisa masuk ke profil orangnya. Ya, masuklah ke profil saya di orange atas. Nanti di sana ada BCA dengan lengkap. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau nanti Bu Gembala akan memberikan ya nomor rekeningnya langsung di komentar TikTok. Bisa diberikan kah Bu Gembala? Ya, nanti Ibu Gembala bisa masuk. Kalau yang masih gaptek nggak apa-apa, nanti saudara screenshot. Ya saudara, nanti istri saya masuk di dalam live. Ya saudara bisa melihat ya setiap nomor rekening yang disampaikan di komentar TikTok. Nanti saudara tinggal screenshot atau saudara tulis ya Bapak Ibu Saudari. Bagi Bapak Ibu Saudari, jangan lupa yang rindu nonton channel YouTube Pastor Deso, tonton, jangan lupa di subscribe juga di sana. Sebelum saudara tidur, sebelum saudara ya mengerjakan aktivitas dan lain sebagainya, ya saudara bisa tonton channel YouTube. Hah? Oke, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nanti ibadah sore kita jam 5 sore. Saya akan mengusahakan supaya bisa ada ibadah, tetap ada ibadah sore nanti jam 5. Ya, walaupun saya mungkin ada pelayanan siang harinya khusus dari yang dikasih oleh Tuhan, saya berusaha akan mengejar. Tapi kalau tidak bisa, tidak kekejar, Bapak Ibu Saudari, tolong dimaafkan ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau memang mungkin saya belum bisa mengejar layanan ibadah sore di channel online, tapi saya akan berusaha nanti sore tetap di jam 5 sore untuk ibadah online bersama-sama dengan kalian ya Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak ada di kolom komentar nomor rekening yang Ibu Gembala sampaikan, saudara bisa lihat di profil saya saja
Ya Bapak Ibu Saudari, sekali lagi terima kasih buat setiap kalian semua yang sudah ikut setia mendukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Sekali lagi happy Sunday buat kalian semua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan nih, ini Ibu Gembala nih ya. Nah, saudari saya pin itu nomornya Bapak Ibu Saudari. Saya pin di atas 7650478856 tuh Angelin ya. Saudari itu nomor Norek BCA kalau tidak salah. Ya, saudara bisa memberikan persembahan saudara ke nomor rekening itu di akun Jasmam itu ya Bapak Ibu Saudari, itu Ibu Gembala. Oke, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara mungkin masih gaptek tidak tahu profil, saudara bisa lihat di dalam kolom komentar untuk memberikan dukungan-dukungan. Puji Tuhan ya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. God bless you. Happy Sunday buat kalian semua. Kalau saudara rindu untuk ibadah offline bersama Pastor Deso, saudara ada di wilayah Depok, Jawa Barat atau sekitarnya, saudara mau datang, kami ada ibadah offline jam 10 pagi. Namanya House of Getsemani Family Church, Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa datang, ya ibadah kami jam 10 pagi. Ya tempatnya nggak besar, nggak bisa menampung 100 orang lebih di bawah 100. Tetapi kalau saudara mau datang, saudara bisa sampaikan di komentar atau di chat TikTok saya. Pastor, saya rindu dong datang ibadah offline-nya. Nanti saya akan memberikan alamat lengkapnya ya. Jadi khusus buat kalian yang dekat-dekat saja, yang jauh-jauh nggak usah ya Bapak Ibu Saudari. Yang Jawa Tengah, Jawa Timur atau di luar negeri ya, saudara cukup datang lewat channel Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari, dan dukung selalu channel Pastor Deso dengan ketulusan. Kalau ada ngomong konseling, saudara jangan lupa saudara bisa chat di TikTok saya, Pastor bisa nggak kita buat schedule untuk konseling dan lain sebagainya. Nanti saya akan bersama istri akan menyiapkan schedule buat saudara. Kalau saudara mau konseling khusus, mungkin kita akan ketemu di mana, atau di resto, atau mungkin di kafe, atau di mall dan lain sebagainya, atau di rumah saudara. Ya, atau saudara mau didoakan rumahnya, didoakan tempat usahanya dan lain sebagainya. Ada yang mau pemberkatan nikah, ya, atau mungkin juga saudara ada pelayanan-pelayanan yang saudara mungkin bingung kalau ada yang mengalami kematian. Saudara mungkin juga bingung siapa yang melayani. Saudara tinggal chat kepada saya, ya, Bapak Ibu Saudari. Mungkin saya bisa membantu untuk mengarahkan kepada rekan-rekan saya yang mungkin tinggal atau pelayanan yang sama ya denominasi. Mungkin saudara ada di Jawa Timur, ada di NTT, saudara rindu dilayani dalam hal-hal demikian. Nanti saya akan memberikan kontak person buat kalian semua yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Ya, khususnya teman-teman hamba-hamba Tuhan yang satu aras dengan saya, yang satu denominasi ya Bapak Ibu Saudari. Saya mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Jadi terima kasih buat kebersamaan kita. Happy Sunday. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.